Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Firdaus, dosen dari Institut Pendidikan dan Bahasa Inpada Cirebon. Bapak Ibu semua, pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran semester yang saya sudah persiapkan ya, sebelum saya memberikan materi pembelajaran. Ya. Baik, izinkan saya untuk men-share RPS tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Di sini ya mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Sastra Inggris, ya Institut Pendidikan dan Bahasa Inpada Cirebon, yaitu mata kuliahnya Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, kode mata kuliah ini yaitu MKWU 2202. Rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib umum dengan bobot SKS 2 SKS dan diberikan pada semester 1. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendeskripsikan secara singkat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, disingkat PKN, pada dasarnya bertujuan membangun kepribadian warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana amanah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyadari dirinya bagian dari masyarakat global. Di samping itu, mata kuliah PKN bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa yang memiliki rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, taat hukum, menjunjung tinggi HAM, serta memiliki semangat anti korupsi dan memiliki wawasan global. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah kontekstual seputar warga negara dan negara serta hubungan antar keduanya, mengembangkan sikap kewarganegaraan yang mendukung terciptanya wawasan dan semangat bela negara, serta memiliki perspektif global. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, materi yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi bahasannya itu kontrak perkuliahan, di dalamnya adalah ya tata tertib perkuliahan, dan kemudian juga ya dijelaskan mengenai RPS, rencana pembelajaran semester pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada materi berikutnya yaitu pengantar hakikat, urgensi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu konsep warga negara cerdas di era digital. Materi yang keempat, identitas nasional dan integrasi nasional. Materi yang kelima, membahas mengenai konstitusi dan konsepsi negara Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, hak dan warga negara Indonesia. Materi yang ketujuh, konsepsi demokrasi dan demokrasi Indonesia. Materi yang kedelapan, membahas konsepsi hak asasi manusia dan rule of law di Indonesia. Yang kesembilan, wawasan Nusantara, dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategi, dan keamanan komprehensif. Yang kemudian, materi yang ke-10 membahas mengenai global issue atau isu-isu global kontemporer. Ya, sebagai warga negara, nanti kita akan membahas mengenai peluang dan tantangannya. Dan yang materi terakhir yaitu pendidikan anti korupsi. Dalam menyusun materi pembelajaran ini, ya, dijadikan sumber rujukan. Yang pertama adalah modul pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi Kemendikbud Jakarta
ya, Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti 2016. Ini saya juga berikan linknya kepada mahasiswa untuk bisa di-download. Kemudian juga ada buku yang dijadikan rujukan juga, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Kailan, MS, dan Dr. Andes Haji Ahmad Jubaidi, MSI. Dan yang ketiga, modul Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Ari Firdaus, SIP, MSI. Dan ini saya pun memberikan format PDF-nya kepada rekan-rekan mahasiswa yang bisa diakses melalui LMS. Ya. Adapun kemudian yang dijadikan rujukan tambahan atau pendukung, yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan, penulis A. Ubaidillah, kemudian juga pengantar studi keamanan, penulis Profesor Yanyan M. Yani, dan juga kemudian pendidikan anti korupsi yang bisa di-download dari KPK, ya. Kemudian juga politik global, penulis Andre Hewood. Dalam versi bahasa Inggrisnya ini juga bisa di-download. Saya pun nanti meng-share kepada mahasiswa, ya, untuk bisa mendownload buku format aslinya dalam bahasa Inggris. Yang kemudian juga dasar-dasar ilmu politik ini dijadikan juga pendukung, ya, ini pun bisa di-download oleh rekan-rekan mahasiswa, ya. Kemudian juga modul program pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ya. Setelah saya memaparkan materi yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan mahasiswa dan juga buku rujukan, ya. Di sini saya akan menjelaskan juga, ya, materi yang akan saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa di pertemuan pada saat ini, yaitu pertemuan kedua yang akan membahas mengenai konsep warga negara cerdas di era digital, di mana dalam materi ini akan dibahas kewarganegaraan di era digital, ya, kemudian juga memahami era post-truth, ya, yang kemudian juga 3 jenis gangguan informasi, dan yang keempat pilar literasi digital. Ya, diharapkan melalui materi ini mahasiswa memiliki kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan pemecahan masalah konsep-konsep warga negara cerdas di era digital. Itu Bapak Ibu, ya, penjelasan saya mengenai RPS, ya, juga kemudian materi yang akan saya bahas pada pertemuan ini dengan rekan-rekan mahasiswa. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk menyampaikan penjelasan mengenai RPS maupun agenda perkuliahan yang akan saya gelar pada berikut ini, ya, yaitu demonstrasi atau perkuliahan dengan mahasiswa yang membahas mengenai materi yang kedua, yaitu warga negara cerdas di era digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih responnya rekan-rekan semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti perkuliahan online kita pada siang hari ini. Baik, rekan-rekan, sebelum masuk ke pembahasan materi, ya, kita terlebih dahulu memanjatkan doa bersama dengan, ya, keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita coba untuk masuk ke materi pembelajaran. Pada pertemuan hari ini,
Ya, pertemuan kedua kita akan membahas mengenai materi warga negara cerdas di era digital, di mana kemajuan teknologi dalam bidang yang disebut sering oleh rekan-rekan mungkin sering mendengarnya, teknologi informasi dan komunikasi, ya, yang kemudian sering juga disebut inilah yang disebut era digital. Dalam pembelajaran ini ya, kita harapkan ya teman-teman yang pertama itu mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap kewarganegaraan di era digital, mengembangkan kepribadian Indonesia, menampilkan rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air. Berperan aktif mendukung demokrasi berkeadaban, sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Ya. Kemudian juga dalam sub CPMK 2 diharapkan rekan-rekan mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini mampu memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan masalah konsep-konsep warga negara cerdas di era digital. Ya, dalam pembahasan ini yang perlu kita pahami ya tentunya apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Ya, di pertemuan pertama teman-teman sudah diberikan materi apa itu kewarganegaraan ya. Secara singkat, kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai seperangkat karakter khas warga negara, gitu ya. Nah, kemudian di sini David Kerr dalam Citizen Education and International Comparison menjelaskan bahwa kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan diartikan secara luas untuk mencakup persiapan kaum muda untuk peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan khususnya peran pendidikan melalui sekolah, pengajaran, dan pembelajaran dalam proses persiapan itu. Kemudian, ya, Karen Mosberger menjelaskan juga ya dalam Digital Citizenship ya di Internet Society and Participation yang ditulis pada 2008 ya. Yang dimaksud warga digital adalah mereka yang sering menggunakan teknologi ya, yang menggunakan teknologi untuk informasi politik guna memenuhi kewajiban sipilnya ya. Jadi konsep warga negara digital yang cerdas dan baik ya merupakan konsep yang ideal ya sebagai warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tentu nanti kita bisa lihat yaitu tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika mereka beraktivitas di masyarakat dalam jaringan online atau online community ya. Mengapa harus mengembangkan kewarganegaraan digital? Ya, menurut Microsoft Postering, ya, yang pertama, ya, generasi muda saat ini sedang menavigasi budaya digital atau budaya digital baru, di mana aturan dan norma sosial terkadang tidak jelas. Ya, mereka harus mempelajarinya, ya, kewarganegaraan digital dan mengembangkan rasa kepemilikan dan pribadi bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang baik dan etis di dunia online. Ya, yang kedua kemudian ya dunia online memberikan peluang besar bagi generasi muda, namun kenyataannya tidak tanpa resiko itu. Ya, kita dapat mengurangi beberapa risiko tersebut dengan membantu generasi muda mengembangkan rasa kewarganegaraan digital yang kuat. Sebuah pendekatan terhadap keamanan online yang mencakup digital kewarganegaraan akan membantu generasi muda berinteraksi dengan aman di dunia online, mengajari mereka tentang literasi digital serta etika dan etiket digital. Ya, bukanlah hal yang baik lagi hanya sekedar pilihan, tetapi itu adalah suatu keharusan. Teman-teman, kita mulai dari apa itu digital, ya, atau apa yang dimaksud dengan digital. Ya, yang perlu teman-teman pahami, digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Ya, tentu kita bisa memahaminya sekarang ya di era digital, jari jemari kita memudahkan kita untuk berkoneksi lintas batas kemanapun.
mencari referensi apapun, ya dengan mudah kita bisa dapatkan, ya dengan jari jemari kita. Dan kita juga dengan mudah kemudian merespon ya peristiwa apapun yang kita dapatkan informasinya di dalam dunia online itu. Ya. Tetapi justru dengan jari jemari yang kita miliki ini, yang kita kemudian bisa terkoneksi kemanapun dan merespon hal apapun, ya kita berharap kita bisa bersikap secara cerdas ya dalam menggunakan jari jemari kita itu. Yang perlu teman-teman pahami juga, bagaimana karakteristik warga negara digital. Ya, NetSafe menjelaskan 9 karakteristik ya warga negara di era digital. Yang pertama, warga negara digital ya merupakan seseorang yang terbiasa dan cakap menggunakan TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Kemudian menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam pendidikan, budaya, dan aktivitas ekonomi. Ya. Kemudian warga negara digital terbiasa menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam ruang cyber. Memiliki literasi bahasa, simbol, dan teks dalam teknologi digital. Memiliki kesadaran tantangan TIK dan dapat mengatur diri mereka secara efektif. Yang keenam, menggunakan TIK untuk berhubungan secara positif dengan orang lain dengan cara-cara berarti dan bermakna. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dan integritas serta beretika dalam menggunakan TIK. Kemudian juga respect terhadap konsep privasi dan kebebasan berbicara dalam dunia digital. Kemudian juga ya berkontribusi dan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan digital. Nah, apa yang harus dimiliki warga negara digital itu ya? Ini ada salah ketik ya. Yang pertama yang harus ditekankan ya di samping tadi ya yang NetSafe jelaskan itu kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan berpikir kritis ya. Kita harus punya kemudian juga kemampuan ya bahwa tadi saya sebutkan misalnya studi kasusnya ya uh, misalnya ketika kita menerima sumber informasi sumber berita ya kita harus berpikir kritis dulu jangan hanya sebatas karena kita tertarik kepada berita tersebut lalu misalnya tergesa-gesa untuk men-share berita tersebut ternyata ini adalah berita yang tidak benar misalnya ya itu yang dimaksud kita harus berpikir tingkat tinggi dengan berpikir kritis ya. Kemudian juga harus kita punya keterampilan berkomunikasi yang baik ya, bijak dan bertanggung jawab ya, bijak dan bertanggung jawab terhadap misalnya apa yang akan kita sebarkan. Ya, apa yang kita upload gitu ya. Penting kah itu untuk kita upload gitu, bermanfaatkah itu upload ataukah kemudian juga itu mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain apalagi itu misalnya juga merugikan pihak lain ya atau kemudian bahkan ya secara moral etika itu tidak pantas kita share misalnya ya dan kemudian ya kemampuan berkolaborasi ini abad 21 sering disebut abad atau eranya berkolaborasi manfaatkan dunia digital untuk menambah relasi kita untuk kemudian mengembangkan diri kita dan kemudian juga utamanya tadi yaitu untuk kemudian mewujudkan ya representasi dari warga negara cerdas di era digital. Nah, makanya kemudian ya kita harus memiliki cara pandang yang jelas untuk memberikan respon yang benar, adaptif, responsif, dan resilience itu yang diperlukan. Apa yang dimaksud literasi digital? Ini yang penting bagi kita semua untuk menjadikan rujukan ya dalam kita berelasi digital. Ya, literasi digital ya seperti kita pahami di awal pertemuan kita sudah membahas mengenai apa itu yang dimaksud literasi. Literasi bukan sebatas kemampuan kita membaca gitu ya, tetapi kemudian bagaimana dari apa yang kita baca itu ya kita bisa memberikan pemahaman bagi kita dan kemudian juga menjadikan sikap kita juga terbentuk dari apa yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi atau referensi tersebut. Yang diperlukan ya
di era digital ini yang disebut digital skill, ya, yaitu mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Ini yang berkaitan dengan keteknisan, ya. Teman-teman harus punya pemahaman itu. Makanya di kampus ini, ya, betul teman-teman belajar tentang sastra Inggris, tetapi kampus juga kemudian memberikan materi, ya, bagi teman-teman. Salah satunya adalah materi desain komunikasi visual, supaya teman-teman juga bisa memanfaatkan, ya, kemajuan teknologi ini secara positif. Ya. Kemudian digital culture, yaitu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang jadi kemudian juga kultur kita di era digital itu. Ya. Dan kemudian juga kita harus punya kemampuan dalam hal digital etik, ya, menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital, ya. Dan yang terakhir kemudian yaitu digital safety, ya. Teman-teman harus punya kemampuan mengenali, ya, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Itu yang dimaksud tadi, itu kita harus punya kemampuan juga menjaga privasi kita. Kita sekarang itu memasuki era post-truth, ya, di era digital ini, ya, supaya teman-teman bisa memahami nantinya, ya. Apa itu era post-truth? Yaitu situasi atau kondisi di mana orang tidak lagi mencari kebenaran, ya, tetapi mencari afirmasi, konfirmasi dan dukungan terhadap keyakinan yang dimiliki, ya, yang kemudian juga bertebaran lah, ya, apa itu yang disebut sebagai hoax gitu ya, atau berita bohong, berita ujaran kebencian gitu ya, dan kemudian juga masalah-masalah lainnya. Ya, di era post-truth saat ini kita mengacu misalnya kepada konsep ini, yaitu dalam kehidupan masyarakat modern, ya, modern truth, ya, seolah-olah, ya, yang jadi patokan itu seharusnya itu yaitu I think therefore I am, ya. Saya berpikir maka saya ada. Jadi representasi diri kita itu dikarenakan kemampuan berpikir kita, ya. Tetapi di era post-truth kemudian seolah-olah saya percaya, ya, ya itulah, ya, yang benar gitu menurut saya, ya. Padahal ditekankan di era sebelumnya, yaitu harus kita, ya, mengedepankan pemikiran dulu, harus berpikir dulu. Tetapi seolah-olah sekarang yang penting percaya, yang penting kamu yakin. Benar atau tidak itu tidak penting. Itu seolah-olah. Lalu bagaimana yang seharusnya, ya, untuk mendapatkan kebenaran? Ya, realitasnya things are, ya, seperti itu. Makanya dibutuhkan kemampuan kita untuk berpikir. Things are therefore I think. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi berita, ya memang pemberitaannya seperti itu. Tetapi kemudian, ya, kita harus memikirkan secara kritis benar atau tidak berita ini sebelum kita share. Ya, penting atau tidak yang kita dapatkan informasi itu sebelum kita share. Nah, masyarakat era disrupsi digital sekarang itu sering disebutnya, ya, artinya banyak kemudian yang disebut era disrupsi ini, banyak yang kemudian di era ini peradaban aktivitas yang tergerus oleh kemajuan teknologi yang sebelumnya itu tumbuh dan berkembang, dan kemudian sekarang juga masuk kemudian kebiasaan baru, ya, dan kemudian juga membutuhkan kemampuan beradaptasi, tetapi juga kemudian sekarang banyak karakter-karakter baru gitu ya yang tidak didapatkan di era sebelumnya akibat kemajuan teknologi ini. Ya, ada yang disebut OD, ya, online disinhibition effect, yaitu orang menjadi berani dan lebih bebas melakukan apapun, gitu ya. Kemudian ada yang disebut juga FOMO, fear of missing out. Orang merasa takut ketinggalan sendirian saat yang lain bersosialisasi. Ya, viral itu juga jadi motivasi utama unggahan. Pencitraan menjadi utama, ya, kebohongan menjadi biasa.
Kemudian juga mentalitas intensif instan, ya. Seolah-olah kita terjebak kepada kebiasaan kalau kita mengupload, ya ukurannya harus ada orang yang love, like, ya, dan kita juga harus kemudian men-share apapun itu, dan kemudian juga kita berharap kita ada komen positif buat kita, dan kita juga kemudian latah sering kemudian memberikan komen kepada orang lain, tetapi komen yang negatif. Lemah dalam hal alarming institution, ya, dari semua hal tersebut, ya. Nah, manusia kini di era digitalisasi ini, ya, seolah-olah kemudian memiliki kebutuhan impulsif, histrionik, dan narsistik. Ya, narsistik itu ingin selalu dikagumi, ya, oleh orang lain. Kalau tidak terpenuhi tiga hal tersebut, ya depresi lah orang tersebut. Nah, di era saat ini, yaitu berkembang juga apa itu information disorder. Ini yang perlu teman-teman ketahui, yaitu sebuah upaya, ya, baik yang sengaja ataupun tidak, ya, sirkulasi berita yang menjerumuskan salah satu salah atau mencelakakan halayak luas. Itulah information disorder, ya, menurut Wadley dan Derksen. Kemudian juga, ya, yang dimaksud information disorder ini adalah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan seseorang dan mengubah pendekatan masyarakat, ya, terhadap sebuah topik. Itu menurut Yang dan rekan-rekan, ya. Jadi pendekatan untuk mencegah information disorder ini, ya, yang pertama adalah literasi approach, yaitu edukasi kepada pengguna internet untuk meningkatkan kemampuan kognitif agar dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Dan kemudian juga kedua, corrective approach, menyediakan fasilitas fact checking bagi pengguna internet. Nah, ya, proses kemunculan information disorder, ya, yang pertama itu dikarenakan kelangkaan atau ketiadaan informasi, gagal mendapatkan informasi dari media resmi, ya. Mencarilah dia dari media lainnya. Itulah kemudian, ya, menyebarlah misinformasi. Ini yang disebut kemudian oleh Ayrton and Posetti, yaitu three information disorder. Ada misinformasi, ada disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi yaitu informasi yang tidak benar. Namun orang yang menyebarkan tidak mengetahui jika informasi tersebut salah dan tidak bermaksud membahayakan orang lain. Ada juga yang kemudian disebut disinformasi. Informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya mengetahui jika informasi tersebut salah. Ada kemudian juga yang disebut malinformasi. Sepenggal informasi benar, namun digunakan dengan niat merugikan seseorang atau pihak tertentu. Nah, teman-teman harus memahami juga di era kemajuan teknologi ini apa itu yang disebut konten negatif. Tujuan kita, teman-teman punya pengetahuan tentang konten negatif, yaitu supaya teman-teman juga tidak terjerumus melakukan kesalahan yang sama. Konten negatif dan konten ilegal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi dan transaksi elektronik. Isinya yaitu informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Kemudian teman-teman tidak ikut menyebarkan hoax, ya, tidak juga kemudian melakukan cyberbullying, doxing, cybertalking, dan juga tidak kemudian juga menyebarkan konten-konten negatif seperti pornografi itu, ya, atau kemudian, ya, melakukan pemerasan kepada pihak lain dengan menggunakan menekankan kepada aib yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, di mana informasi tersebut teman-teman memilikinya, misalnya, ya. Ya, dan juga yang kemudian tidak boleh kita lakukan adalah hate speech, ya. Dan yang harus teman-teman pahami juga, jangan coba-coba juga dengan iseng kita melakukan cyber terrorism. Nah, itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan
warga negara cerdas di era digital. Ya, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Sama-sama, Kak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.